Kalau kamu nggak mau bersin di momen yang kurang pas, pencet pangkal hidungmu dengan jari. Dengan begini, otakmu akan menerima sinyal alarm yang akan menghentikan semua proses lain, termasuk refleks bersin. Oh iya, bersin terlama juga tercatat pada tahun 1981. Ups, dan berlangsung selama 976 hari. Selama itu, wanita asal Inggris telah bersin lebih dari 1.000.000 kali. Bagian otak yang mengendalikan penglihatan berada di belakang kepala. Menariknya, otak bagian kanan mengendalikan penglihatan sebelah kiri dan sebaliknya. Saat kamu berada di tempat berisik seperti konser, tutup kedua kupingmu biar pendengaranmu lebih tajam. Tekan tragus alias lekukan tulang rawan di depan lubang telinga ke dalam telinga, lalu arahkan telingamu ke lawan bicaramu. Saat kamu gugup, lipat keempat jemarimu dan luruskan jempolnya, kemudian tiup. Untuk menghentikan cegukan, taruh es batu di permukaan lidah, atau tutup kedua telinga dengan telapak tangan sambil minum air pakai sedotan dalam satu tarikan nafas. Cara lainnya, misalnya dengan menarik ujung lidah atau meluruskan tangan ke atas. Bunyi dengkur maksimal rata-rata manusia sebesar 60 desibel, atau sekeras percakapan biasa. Tapi kadang intensitasnya bisa sampai 80 desibel atau sekeras bunyi blender. Kalau mau bangun tidurmu lebih cepat, tahan nafas selama beberapa saat. Detak jantungmu akan lebih kencang dan tubuhmu akan memasuki mode aktif. Tapi jangan keseringan melakukannya ya. Kalau bangun tidurmu terlalu mendadak, jantungmu bisa stres. Saat moodmu berantakan, gigit pensil aja. Otot yang dipakai untuk tersenyum akan mulai aktif dan mengirim impuls khusus menuju otak agar menghasilkan endorfin. Cuma dalam sekejap, senyummu akan berubah jadi lebih tulus. Orang kinan cenderung mengunyah makanan dengan geraham kanan, sedangkan orang kidal seringnya menggunakan geraham kiri. Bau rosemary bisa membantumu mengaktifkan ingatan super. Kalau kamu perlu menghafal, rebahan di tempat tidurmu aja, lalu taruh rosemary di dekatmu. Dijamin deh, kamu akan bisa mengingat informasi secara cepat dan efektif. Kalau kakimu kebas, gelengkan kepala aja. Semenit kemudian, otot kakimu akan lebih rileks setelah kesemutanmu hilang. Otot yang ngebantu mata kita fokus bergerak sekitar 100.000 kali dalam sehari. Untuk mencapai jumlah segitu, kaki kita harus berjalan sejauh 80 km. Kondisi déjà vu sebetulnya dipicu oleh otak yang agak nge-lag. Menurut salah satu teori, déjà vu terjadi ketika otak memindahkan informasi ke bagian-bagiannya. Kalau prosesnya agak lelet, otak akan mendapat informasi ini sebanyak 2 kali. Dengan kata lain, dia akan memproses peristiwa yang telah terjadi. Di antara semua orang yang bisa menggerakkan daun telinga, cuma 30%-nya yang bisa menggerakkan salah satunya. Mulut terasa gatal saat makan nanas, karena nanas juga ikut memakan kita. Cuma buah ini yang diketahui mengandung bromelain, atau enzim pengurai protein. Tapi untungnya, lambung kita bisa menguraikan enzim ini. Kalau tenggorokanmu gatal, garuk aja telingamu. Salah satu sarafmu akan terstimulasi dan menyebabkan kejang di tenggorokan. Gatalmu pun segera lenyap. Anehnya, kita lebih banyak membakar kalori saat sedang tidur daripada cuma nonton TV. Coba deh minta temanmu duduk di kursi, lalu tempelin jari telunjukmu di dahinya. Kalau sudah, minta dia bangkit tanpa bantuan tangan. Pasti nggak akan bisa. Sama seperti ekor salamander yang bisa tumbuh lagi, tulang rawan manusia juga bisa beregenerasi. Sendi kita dikelilingi tulang rawan yang sangat elastis. Belum lama ini para ilmuwan menyatakan tulang rawan kita bisa pulih sendiri. Kemungkinan besar proses ini akan sangat efektif kalau terjadi di mata kaki, tapi kurang efektif di area lutut dan yang paling nggak efektif terjadi di pinggul. Kalau kamu tiba-tiba kena vertigo saat lagi rebahan, tapakkan salah satu kakimu ke lantai. Otak akan tahu kalau kamu sedang berdiri di atas permukaan keras, sehingga sensasi menyakitkan itu akan hilang. Cuma 30% manusia yang bisa bikin lubang hidungnya membesar saat narik nafas. Orang yang menepuk punggungmu saat dipeluk secara nonverbal memintamu untuk melepasnya. Pemilik garis tangan tunggal cuma punya 1 garis di telapak tangannya. Orang seperti ini sangat langka karena jumlahnya cuma 1,5% dari populasi dunia. Jadi, kebanyakan orang punya 2 garis tangan. Pria lebih mungkin memiliki garis tangan tunggal daripada wanita, dan di banyak kejadian, fitur ini diturunkan dalam keluarga. Umur kuncup pengecap di lidah kita sangat pendek, kurang lebih cuma 10-14 hari.
Bibir ratusan kali lebih peka daripada ujung jemari kita. Kulit akan berkerut setelah lama terendam air. Tapi bukan karena jemarinya menyerap air sih, kerutan pada jari ini bisa bikin cengkeraman tangan kita lebih kuat. Menurut penelitian, bersin bisa bikin hidung kita melakukan riset. Saat bersin, sel di lapisan dalam hidung atau silia kembali fresh. Penderita anosmia nggak bisa ngebedain dan mendeteksi bau. Jumlah makanan yang kita konsumsi seumur hidup kurang lebih seberat 8 gajah Asia. Pantesan ya, kita juga menghabiskan hampir 4 tahun untuk makan. Kulit menganalisis 1 juta bit data per detik. Telinga dan hidung memproses 100.000 bit. Sedangkan lidah terbilang kurang produktif karena cuma menganalisis 1000 bit data. Multitasking sangat sulit dilakukan. Saat multitasking, otak kita terus beralih ke tugas lain secara cepat. Tapi kebanyakan dari kita malah akan melakukan kesalahan dan waktunya jadi molor 2 kali lebih lama dari biasanya. Selain itu, saat melakukan aktivitas fisik secara rutin, kita juga bisa mengaktifkan mental. Makanya, kita bisa jogging atau mandi sambil mikirin masalah pekerjaan. Orang-orang yang terus-terusan ngerapihin lengan bajunya kemungkinan sedang gugup. Nah, untuk nenangin diri, dia melakukan fidgeting. Kamu termasuk orang unik gak nih? Coba deh makan daun ketumbar. Bagi sebagian orang, daun ini berasa kayak sabun karena di dalamnya memang terdapat bahan pembuat sabun. Tapi cuma 4-14% manusia yang punya gen khusus untuk mendeteksinya. Kalau kamu juga termasuk di dalamnya, selamat. Orang dewasa akan menggerakkan 200-an otot saat berjalan 1 langkah. Mata kita selalu bergerak saat menangkap informasi visual. Kalau nggak gitu, citra visual yang kita peroleh nggak akan utuh. Tapi gerakan ini nggak teramati, karena otak kita bisa menjalankan fungsinya sebagai editor video canggih. Setelah menstabilkan citra yang tertangkap, otak menggabungkannya menjadi 1 video ciamik. Dinding lambung berganti setiap 3-4 hari sekali, agar organ ini nggak mencerna dirinya sendiri. Saat seseorang berbohong, suhu di sekitar hidung dan sudut matanya naik. Fenomena ini disebut efek Pinocchio. Hati adalah satu-satunya organ tubuh manusia yang bisa beregenerasi total. Meski bobotnya tinggal 25%, organ ini bisa kembali ke ukuran semula. Sinestesia termasuk kemampuan unik dan langka. Pemiliknya bisa ngerasain musik atau mendengarkan warna. Tapi cuma 1 dari 2.000 orang yang mengalaminya. Kuku tangan dan kaki manusia modern tumbuh lebih cepat daripada mereka yang hidup setengah abad yang lalu. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh konsumsi protein kita yang lebih banyak. Kita akan mulai kehausan setelah kehilangan cairan tubuh sebanyak 1% dari total berat badan. Kalau angkanya mencapai lebih dari 5%, kita akan pingsan. Dan kalau sampai 10%, akibatnya bisa sangat fatal. Otak bisa menghasilkan lebih dari 48 pikiran, cuma dalam 1 menit. Berarti kalau sejam bisa sampai 3.000 pikiran, dan kalau sehari lebih dari 70.000. Rambut di kepala kita kurang lebih sebanyak 150.000 helai, dan tiap helainya tumbuh sekitar 1,27 cm setiap bulan. Kalau semua helainya digabungin, panjangnya bisa mencapai 16 km setiap tahun. Saat kakimu kram, tarik jempol kaki ke arahmu. Ototmu akan berkontraksi hingga bisa mengurangi tegang. Di dalam usus kita terdapat bakteri penghasil listrik. Bakteri ini melepaskan elektron, kemudian menghasilkan arus listrik kecil. Mungkin dengan begini, dia bisa menghasilkan energi. Mungkin buat nyalain lampu di usus? Nggak tahu juga sih. Seumur hidup, kita bisa mengingat sampai 150 triliun informasi. Kalau kamu gosok gigi sebelum makan atau minum, kuncup pengecapmu bisa kacau balau. Kebanyakan pasta gigi mengandung bahan kimia natrium lauryl ether sulfat dan natrium lauryl sulfat yang bikin kita kesulitan ngerasain manis, tapi malah gampang banget ngerasain pahit. Mutasi gen DEC2 bisa bikin kita fit dan kuat melek setiap malam. Pemilik kemampuan unik ini nggak akan kelelahan meski jarang tidur. Wah, gimana caranya ya biar punya superpower ini? Rata-rata mereka bangun tidur jam 4 atau jam 5 subuh. Dan pemilik gen ini cuma 5% dari total populasi dunia. Hanya manusia yang bisa meneteskan air mata emosional. Makhluk hidup lain netesin air mata hanya untuk melumasi bola mata.
Wanita punya lebih banyak kuncup pengecap daripada pria. Mungkin karena ini juga 35% wanita termasuk super tester atau orang yang sangat sensitif terhadap rasa. Tapi cuma 15% pria yang punya kemampuan serupa. Foto orang yang alisnya gundul akan sulit dikenali. Berarti memang alis kita lebih mempengaruhi proses pengenalan wajah daripada mata. Saat nyatuin kedua tangan, 50% manusia akan naruh jempol kanannya di atas jempol kiri. 49% sisanya naruh jempol kirinya di atas jempol kanan. Dan cuma 1%-nya yang naruh kedua jempol bersebelahan. Di dalam otak terdapat lebih dari 86 miliar sel saraf yang saling terhubung oleh 100 triliun koneksi. Jumlah segitu jauh lebih banyak dari total bintang di galaksi Bima Sakti. Kalau kamu mau sabar ngitungin sel saraf satu persatu, prosesnya akan berlangsung sampai 3.000 tahun. Emang kamu mau praktekin langsung? Kapasitas memori otak kita setara dengan 4 terabyte hard disk atau lebih dari 8 juta foto. Kita bisa ingat sampai 10.000 wajah orang lain. Jumlah ini memang bervariasi bagi masing-masing orang, tapi rata-ratanya sekitar 5.000. Nggak serta-merta bisa ingat sama namanya sih, tapi kita akan ingat dengan fiturnya. Dengan berjalan ke arah yang sama selama 12 jam setiap hari, kamu bisa mengelilingi bumi setelah 800 hari. Suku Bajo merupakan sekelompok orang nomaden yang tinggal di perairan Filipina, Indonesia, dan Malaysia. Karena mutasi DNA, mereka bisa menyelam selama 13 menit pada kedalaman 61 meter. Keju biru bisa mempengaruhi mimpi dengan membuatnya lebih jelas. Saat naik pesawat, telinga kita bisa sakit dan meletup-letup. Makan permen karet bisa mengatasi masalah ini loh. Dengan begini, saluran penghubung tenggorokan dan telinga tengah alias tuba eustachius bisa ngebuka. Setelah saluran ini ngebuka, tekanan di dalam telinga akan lebih seimbang, sehingga bunyi letupan akan langsung hilang. Bisa juga dengan menguap. Mimpi merupakan kombinasi antara imajinasi, ingatan, dan pengetahuan kompleks. Rata-rata orang mengalami 4-7 mimpi setiap malam, tapi cuma sebagian kecil yang bisa mengingatnya. Meskipun sidik jari kita rusak, polanya bisa kembali ke bentuk semula. Saat kamu perlu berhadapan dengan orang yang lagi komplain, pasang cermin aja di belakang punggungmu. Orang yang marah-marah di dekatmu akan melihat dirinya di dalam cermin. Kemudian, akan mengurungkan perilaku kasarnya. Siapa juga yang mau ngelihat dirinya dalam kondisi begitu kan? Saat menua, kaki kita cenderung membesar sebab ligamen dan tendon di telapak kaki makin lemah. Karena bentuknya semakin pipih, telapak kaki kita jadi lebih lebar dan panjang. Cuma 3% manusia yang punya garis berbentuk X di kedua telapak tangannya. Di banyak budaya, bentuk garis ini dipercaya sebagai tanda kepribadian kuat. 73% otak manusia terdiri dari air, sama seperti jantung. Kalau sampai otakmu kehilangan 2% cairannya, kamu pasti akan mulai kecapean, ingatanmu makin acak-acakan, konsentrasimu gampang buyar, dan moodmu jadi berantakan. Tinggi badan kebanyakan orang sama dengan panjang rentang tangannya. Mau kamu cek dulu? Ya udah. Mutasi gen khusus bisa menghasilkan tulang super padat yang sulit patah. Tulang ini berkali-kali lipat lebih kuat dari tulang manusia biasa. Pemilik superpower ini juga cenderung lebih awet muda karena kulitnya glowing terus. Saat menatap langit biru, kamu pernah lihat titik kecil yang bergerak-gerak nggak? Biasanya, pola ini cuma terlihat selama 1 atau 2 detik. Kadang juga kelihatan mirip cacing kecil. Bentuk ini sebetulnya sel darah putih yang bergerak-gerak di depan retina. Jaringan di belakang bola mata ini sangat peka cahaya, tapi kebanyakan orang nggak akan melihatnya, kecuali kalau diminta. Kalau lawan bicaramu ngangkat alisnya saat kamu cerita, kemungkinan dia sangat tertarik dengan ceritamu. Kalau diurai semua, untai DNA kita bisa sepanjang 16 miliar kilometer atau 40.000 kali jarak bumi ke bulan. Gigi manusia hampir sekuat gigi hiu loh. Email gigi kita merupakan bahan terkeras di seluruh tubuh. Efisiensi lubang hidung nggak selalu sama. Saat kita bernafas, salah satu lubangnya akan bekerja lebih ekstra. Dan tiap beberapa jam sekali, proses ini akan berganti. Telinga kanan kita lebih responsif terhadap obrolan, dan telinga kiri lebih peka terhadap musik. Para peneliti memperkirakan hal ini disebabkan oleh otak kiri kita yang memproses bahasa lisan. Sedangkan otak kanan mengurusi musik dan kreativitas. Bibir kita kelihatan merah karena di bawah kulitnya terdapat banyak pembuluh kapiler.
saat menikmati makanan atau minuman dingin, kita bisa tiba-tiba ngerasain sakit kepala. Kondisi ini disebabkan oleh saraf di langit-langit mulut yang ikut dingin. Kemudian, saraf ini mengirim sinyal ke otak, memintanya untuk stop. Kalau kamu mengalaminya, tempelin aja lidahmu ke langit-langit mulut. Tempelin terus kuat-kuat hingga sakitmu reda. Bibir nggak bisa berkeringat karena di situ nggak ada kelenjar keringat. Bibir juga nggak punya kelenjar yang menghasilkan lapisan pelindung khusus agar kulitnya tetap terhidrasi. Makanya, bagian tubuh ini sangat rentan terhadap sinar matahari, angin, dan hawa dingin. Selain itu, bibir lebih gampang mengering daripada bagian tubuh lain. Kita nggak akan bisa ngerasain makanan tanpa air liur. Kuncup pengecap di lidah punya reseptor khusus yang mendeteksi berbagai rasa. Tapi kalau nggak ada cairan, rasa tersebut nggak akan berikatan dengan molekul. Di dalam tubuh kita cuma ada sebagian sel yang akan terus bertahan seumur hidup. Di antaranya yaitu sel lensa mata bagian dalam, sel otot jantung, dan neuron korteks cerebral atau lapisan luar otak kita. Generasi milenial saat ini berumur 25-40 tahun. Mereka cenderung lebih pelupa dari generasi sebelumnya. Tingkat stres yang lebih tinggi diduga telah jadi alasan utamanya. Orang albino cuma punya sedikit melanin atau malah nggak punya sama sekali. Pigmen ini memberi warna rambut, kulit, dan mata kita. Albinisme termasuk kondisi langka, dan di Amerika Serikat saja penyandangnya cuma 1 dari 18.000 hingga 20.000 orang. Yang lebih langka lagi juga ada kok, namanya albinisme okuler. Menurut perkiraan para ahli, penyandang albinisme okuler cuma 1 dari 50.000 orang. Dalam sehari saja, darah di dalam tubuh mengalir sepanjang 19.000 km atau setengah kali keliling bumi. Hampir 25% kolesterol kita berada di dalam otak. Bahan ini mampu meningkatkan kemampuan mengingat dan belajar kita. Tapi, sawar darah otak menghalangi sel mengambil kolesterol dari darah. Makanya, otak memproduksi kolesterolnya sendiri. Gigi kita nggak termasuk tulang, padahal menjadi bagian dari sistem rangka. Mungkin karena gigi nggak bisa beregenerasi ya. Tapi kalau tulang lain lagi sih. Meski sudah patah, ia akan pulih dan memproduksi sel tulang baru. Mata kita bisa melihat objek cuma dalam waktu 13 milidetik, dan otak bisa memproses citranya. Padahal untuk berkedip saja, mata kita akan tertutup selama 100-400 milidetik. Sinar matahari yang terang bisa bikin 17-35% orang bersin. Fenomena ini dinamakan dengan refleks bersin fotik. Jemari kita sangat sensitif dan bisa ngerasain objek yang lebih mini dari diameter rambut kita. Artinya, kalau jari kita seukuran bumi, kita masih bisa ngelihat perbedaan antara mobil dengan rumah. Kalau di restoran ada bagian kalori, pengunjungnya cenderung pesan makanan yang kurang sehat plus tinggi kalori. Mereka akan membandingkan antara burger dengan salad Caesar porsi jumbo, lalu menganggap kalorinya nggak begitu tinggi. Karena burger dianggap lebih enak, mereka juga pesan burger. Tapi kalau mereka nggak tahu kalori kedua makanan ini, mereka akan pesan makanan yang lebih sehat. Yuk lihat berapa banyak ciri tubuh langka yang kamu atau teman kamu punya. Telinga yang kayak peri emang cukup langka. Telinga ini beda karena berbentuk runcing di luarnya. Ada lipatan tulang rawan tambahan di area tengah dekat bagian skafa. Kebanyakan orang dominan tangan kanan, dan cuma 10% orang yang kidal. Tapi ada orang yang nggak dominan keduanya. Mereka bisa main gitar, pakai gunting, menulis, dan beraktivitas dengan tangan manapun yang mereka mau. Cuma ada 1% orang dengan kondisi yang dikenal sebagai ambidextrous ini. Tapi kalau dominan di mulut, mungkin kamu bisa jadi politikus. Kurang dari sepertiga populasi bisa mengembangkan lubang hidung. Otot di bagian itu lemah karena nggak dipakai. Makanya kebanyakan orang nggak bisa melakukannya. Orang yang tinggal di Nepal dan Tibet punya gen spesial yang memungkinkan mereka bernapas di ketinggian itu. Kebanyakan orang akan sakit dalam kondisi itu, tapi orang-orang di Nepal dan Tibet unik. Karena bisa bernapas normal. Nama gen itu adalah gen super atlet. Gen ini pertama kali ditemukan pada manusia Denisova, anggota spesies manusia yang hidup di area pegunungan sekitar Asia kira-kira 40.000 tahun lalu. Gen ini nambahin kadar hemoglobin yang membawa oksigen. Makanya tubuh bisa menyebarkan oksigen dengan lebih efisien.
Beda sama kita, mereka nggak akan merasa kekurangan oksigen waktu beraktivitas di ketinggian. Arcus senilis juga cukup langka. Kondisi ini ditandai dengan lengkungan putih atau abu-abu di atas atau bawah bagian luar kornea. Dengan kata lain, sesuatu yang mirip kubah dan menutupi bagian depan mata. Kondisi ini biasanya dialami oleh orang yang sudah tua. Lengkungan ini bisa menjadi lingkaran penuh yang mengelilingi iris, bagian berwarna dari mata. Ada orang yang emang nggak butuh tidur banyak. Bagi mayoritas orang, kurang tidur beberapa hari bisa menyebabkan masalah kesehatan. Tapi ada sedikit orang yang punya gen khusus yang bikin mereka bisa tidur cuma 6 jam atau kurang, yaitu 2 jam lebih sebentar dari waktu tidur rata-rata. Dari 1-3% populasi punya clock gene. Mereka bisa lebih produktif karena nggak merasa lelah kayak kita waktu kurang tidur. Leonardo da Vinci, Thomas Jefferson, dan beberapa tokoh sejarah terkenal memiliki gen ini. Sebagian besar orang punya 3 sel kerucut di mata, jadi kita bisa melihat spektrum warna yang luas. Tapi ada orang yang punya 4 sel kerucut. Kita menyebut mereka tetrakromat, dan karena ciri ini, mereka bisa melihat sampai 100 juta warna. Orang biasa kayak kita bisa ngelihat kira-kira 1 juta warna. Ciri langka ini paling sering dialami perempuan. Kamu tahu heterokromia? Heterokromia adalah kondisi langka saat orang punya warna mata berbeda atau bagian warna yang berbeda di masing-masing mata. Kadang, kondisi ini bisa menyebabkan perbedaan warna di beberapa bagian tubuh, kayak rambut atau kulit. Atau bisa juga bikin iris dengan 2 warna berbeda. Heterokromia terjadi karena pembagian melanin yang tidak rata di tubuh. Hal itu disebabkan oleh genetik, dan cuma 1% populasi mengalaminya. Chimerisme adalah kondisi genetik langka saat seseorang punya 2 set DNA, atau kita sebut genom, yang benar-benar beda di tubuh mereka. Satu genom dominan dalam satu organ atau di satu area tubuh, sementara genom lain ada di jaringan atau organ lain. Hewan pun punya kondisi ini. Hewan dan manusia dengan chimerisme bisa punya 2 golongan darah berbeda di tubuh mereka, dan mungkin jumlahnya berbeda. Keren banget deh kayaknya kalau punya tulang yang padat banget sampai nggak bisa patah. Ternyata ada loh yang punya tulang kayak gitu berkat mutasi gen LRP5. Mereka punya tulang 8 kali lebih kuat dari kebanyakan orang. Waktu ada orang yang bilang darah emas, kita pasti ngebayangin partikel kecil darah yang mengalir di pembuluh darah manusia. Tapi maksudnya bukan gitu, dan warnanya juga bukan emas. Disebut emas karena darah mereka cukup langka. Cuma sekitar 40 orang di dunia yang punya darah ini. Orang-orang ini nggak punya semua antigen sel darah RH. Artinya, orang yang punya kelompok RH langka lain bisa mendapat donasi darah dari golongan ini. Berguna banget ya. Lihat deh. Ini namanya otot palmaris longus. Otot ini penting banget buat manusia purba. Beberapa ada yang suka banget manjat pohon. Jadi, mereka punya otot dan ligamen khusus buat manjat. Tapi otot ini masih dimiliki beberapa orang zaman now. Kalau mau ngecek, letakkan punggung tangan kamu di permukaan datar. Sekarang satukan jempol dan kelingking kamu, lalu angkat sedikit. Kalau kamu ngelihat ligamen kamu muncul, kamu punya otot palmaris longus. Ada orang yang bersin saat melihat cahaya terang. Orang itu mungkin punya refleks bersin fotik. Jadi, matahari bikin 10-35% orang bersin. Kalau kamu punya perfect pitch, kamu harus tahu kalau kondisi itu langka. Orang dengan perfect pitch bisa mengenali berbagai nada dari frekuensinya. Jadi, kalau kamu mendengar D-crash, kamu bisa langsung tahu itu nada D-crash. Kurang dari 1 dalam 1000 orang bilang mereka bisa punya perfect pitch. Tapi belum tentu kondisi itu alami atau dikembangkan dari usia dini. Karena peneliti mengungkap kamu bisa mengembangkan perfect pitch, cuma butuh banyak latihan dan konsistensi buat tahu kunci dan nada lagu favoritmu. Enggak banyak orang punya rambut pirang alami, tapi rambut merah bahkan lebih langka lagi. Kurang dari 2% populasi punya rambut merah alami, dan 11% manusia punya rambut keriting alami.
Kita belajar di sekolah kalau jantung ada di dada sebelah kiri, tapi ada beberapa orang yang punya jantung di kanan. Bukan berarti kondisi ini punya dampak buruk, tapi emang bisa memengaruhi organ tubuh lainnya. Sekitar 22% manusia punya jari kaki Morton. Jari kaki Morton atau Morton's Toe adalah saat jari kaki kedua lebih panjang dari ibu jari. Kalau kamu perhatikan, patung Liberty punya jari kaki Morton. Beberapa orang punya tonjolan kecil di dalam bagian atas telinga mereka. Namanya benjolan Darwin atau Darwin's tubercle. Orang yang memiliki benjolan kecil ini bahkan diyakini punya kemampuan mengenali nada suara dengan lebih baik. Cuma 16% orang di seluruh dunia bisa menghasilkan suara raungan di kepala mereka dengan menggunakan rahang. Mereka mengendalikan otot kecil di rahang yang mencegahnya mendengar suara kayak suara kunyahan. Tapi waktu mereka melenturkan otot ini, mereka bisa mendengar suara raungan dari dalam. Sekitar sepertiga populasi bisa memuncratkan ludah dari bawah lidah, dan cuma 1% yang bisa mengendalikannya. Nggak begitu berguna sih, tapi tetap aja langka. 4% orang punya sindrom Raynaud, yaitu saat bagian tubuh biasanya jari tangan atau kaki menjadi putih waktu terkena suhu rendah. Ciri ini adalah reaksi berlebihan tubuh pada udara dingin atau kecemasan. Coba cek sidik jari kamu deh. Apa sidik jari kamu melingkar, berputar, atau melengkung? Dua jenis pertama lebih umum, tapi cuma 5% orang punya sidik jari melengkung. Nggak banyak orang punya tanda lahir, cuma ada 10% orang aja. Seringkali tanda lahir itu berbentuk oval dan punya warna kayak kopi. Mungkin kamu sering ngeliat orang berlesung pipi, tapi cuma 1/4 populasi dunia yang punya ciri ini. Kamu bisa punya 1 atau 2 lesung pipi. Ini ciri yang diturunkan. Jadi kalau orang tua kamu punya lesung pipi, kamu juga punya. Kumpulan fakta unik seputar tubuh manusia. Kapasitas lambung kita ternyata lumayan gede loh. Bagian tubuh ini bisa menampung hingga setengah galon air atau kurang lebih sebotol minuman soda ukuran besar. Untuk makanan padat, kapasitasnya memang sulit diprediksi. Dan kemungkinan besar kita nggak akan kuat melahap 1 kalkun sekaligus. Tapi kalau ayam ukuran sedang, mungkin masih muat sih. Coba tebak, posisi lambung kita ada di mana ya? Kalau menurutmu ada di bagian bawah sini, kamu salah. Yang benar tuh, ada di sela-sela tulang rusuk sebelah sini. Menurut para ilmuwan, usus buntu kita lama-lama bisa menghilang. Dan kita nggak tahu pasti fungsi aslinya. Tapi sebagian ilmuwan mengklaim, usus buntu telah membantu manusia purba mencerna kulit pohon. Dan manusia modern seperti kita nggak makan kulit pohon. Jadi, usus buntu sudah nggak diperlukan lagi. Kemungkinannya sih, organ ini bisa menghilang tanpa menimbulkan efek berarti. Selain usus buntu, gigi bungsu juga nggak berfungsi lagi. Gigi ini pernah dipakai oleh nenek moyang kita sebagai geraham cadangan setelah gigi mereka tanggal. Tapi di zaman now, kita harus pergi ke dokter untuk mencabutnya. Sebagian besar tubuh kita tertutup oleh rambut dan bentuknya bisa sangat halus. Pusar kita juga ditumbuhi rambut loh, dan rambut ini berfungsi sebagai penahan kotoran. Hati kita berfungsi sebagai bodyguard. Organ ini mampu melindungi tubuh dari racun dan zat asing yang membahayakan. Bodyguard tangguh kita ini juga bisa beregenerasi. Tubuh kita cuma punya sekitar 43% sel asli dan lebih dari 50% sisanya berupa mikroorganisme yang kebanyakan hidup di lambung. Meski sel tubuh kita lebih sedikit dari mikroba, jumlah rata-ratanya sekitar 100 triliun sel. Wah, banyak banget ya. Berarti jumlah gen di dalam tubuh kita nggak sampai setengahnya. Dan total gen mikrobanya sekitar 2-20 juta. Saat kita tidur, sebagian anggota tubuh kita tetap terjaga. Bahkan kadang, otak kita harus bekerja ekstra keras saat kita terlelap. Organ ini perlu memproses banyak informasi. Dan hasil laporannya menyita banyak waktu. Hidung ikut beristirahat saat kita tidur. Dan indera penciuman kita ini nggak akan aktif di malam hari. Coba deh ingat-ingat lagi. Saat kamu tidur, kamu nggak pernah nyium bau aneh di kamarmu kan? Fungsi hidung masih sering dianggap remeh. Padahal tanpa hidung, kita nggak akan bisa menikmati makanan. Kita bisa mengecap sekitar 80% rasa makanan berkat hidung dan fungsi penciumannya.
Karena itulah, makanan akan terasa hambar saat kita melahapnya sambil mencet hidung. Dan tanpa hidung, kita cuma bisa mendeteksi makanan lewat tekstur. Jadi kemungkinan, rasa bawang akan mirip kayak rasa apel. Para saintis pernah memprediksi kalau kita bisa ngebedain sekitar 10.000 bau. Tapi ternyata mereka salah. Penelitian terbaru menunjukkan, kita bisa ngebedain sampai lebih dari 1 triliun bau. Selain itu, bau bisa membangkitkan kenangan di masa lalu. Hidung nggak cuma membantu kita dalam bernafas dan mendeteksi bau, tapi juga berfungsi sebagai penyaring udara menuju tenggorokan dan paru-paru. Kalau kita menghirup udara kering, hidung akan melembabkan, mendinginkan, dan menghangatkannya sesuai kebutuhan. Bagian tubuh ini juga bisa membersihkan udara dari kotoran. Otak kita lama-lama akan menyusut. Di umur 75 tahun, ukurannya akan jauh lebih kecil daripada 30 tahun. Dan prosesnya mulai berlangsung sejak kita berumur 40 tahun. Semua orang pasti mengalaminya kok. Dan hal ini nggak mempengaruhi kekuatan mental kita. Otak kita cuma bisa menyimpan 7 bit informasi di memori jangka pendek. Dan kapasitasnya nggak setara dengan telepon atau ponsel jadul. Makanya kita sulit menghafal nomor telepon. Memori jangka pendek kita mirip banget kayak papan tulis. Kita bisa mendapat sejumlah informasi, tapi lama-lama kapasitasnya akan penuh. Nah, untuk ngecek kapasitas memori kerjamu, coba deh lakukan tes ini. Minta temanmu buat ngebacain daftar 10 kata. Kemudian, sebutin kata yang kamu ingat. Kebanyakan orang cuma akan mengingat sekitar 7 kata aja. Kita sangat bergantung pada memori kerja untuk menjalankan mayoritas aktivitas sehari-hari kita, mulai dari ngobrol biasa, internetan, dan ngelus-ngelus anabul. Memori terkuat dan emosional kita biasanya cuma manipulasi. Memori sentral bisa meyakinkan kita untuk mengingat suatu kejadian, padahal mayoritas detailnya cuma ada di kepala. Selain otak, tubuh kita juga lama-lama menyusut loh. Tulang kita jadi makin rapuh, dan tulang belakang akan terus tergencet. Hal serupa juga terjadi saat kita tidur, karena tulang kita lebih rileks. Makanya tubuh kita menjadi lebih tinggi di pagi hari daripada di sore hari. Di kalangan mamalia, cuma manusia yang bisa berjalan dengan 2 kaki. Tapi gimana dengan kanguru dan gorila ya? Bukannya mereka juga berjalan dengan 2 kaki? Sebetulnya kanguru menggunakan ekornya sebagai kaki ketiganya, dan gorila menggunakan lengan panjangnya untuk menjaga keseimbangan. Tulang kita juga berperan dalam proses metabolisme, karena sebagian besarnya terdiri dari kalsium. Kalau darah kita kekurangan unsur ini, tulang akan menyalurkannya ke aliran darah supaya seimbang. Reaksi yang sama juga berlangsung secara terbalik. Saat darah mengandung banyak kalsium, unsur ini akan diangkut menuju tulang sebagai cadangan. Tulang lengan atas kita bernama humerus, dan fungsinya menggerakkan tubuh bagian atas. Kumpulan tulang yang nggak pernah tumbuh berada di dalam telinga, dan kita bisa mendengar karena tulang kecil ini telah beradaptasi hingga mampu mengirimkan getaran suara. Dokter menyebutnya sebagai tulang ossicles. Yang terkecil bernama tulang sanggurdi, dan ukurannya maksimal sekitar sebutir beras. Tinggi badan, bentuk tubuh, dan warna kulit kita sangat dipengaruhi oleh tempat tinggal nenek moyang kita. Tapi kita bisa beradaptasi dengan kondisi baru bahkan selama masa hidup kita. Saat pindah dari dataran rendah ke area pegunungan, tubuh kita akan menghasilkan lebih banyak sel darah merah untuk mengimbangi minimnya kadar oksigen. Dan saat pindah dari tempat beriklim dingin ke tempat panas, kulit kita akan semakin gelap sebagai bentuk adaptasi. Masa hidup kita sudah terprogram di dalam sel tubuh. Sel terus beregenerasi dan membelah, tapi di dalamnya terdapat pengatur waktu internal yang akhirnya bisa berhenti. Sebagian sel juga lebih cepat menghentikan produksinya. Rata-rata, sel berhenti membelah saat umur kita mencapai 100 tahun. Jadi, kalau kita tahu cara memanipulasi sel agar timernya berhenti, manusia bisa hidup abadi.
Jangan buang semua lemak tubuhmu ya, karena lapisan ini juga berfungsi sebagai zat isolasi, cadangan energi, dan peredam kejut. Tubuh kita paling banyak mengirimkan lemak menuju area pinggang karena di situ terdapat organ dalam. Dan kalau kamu kenapa-napa, lapisan lemak ini bisa melindungi alat vitalmu dari kerusakan fatal. Lanjut ke bagian kepala. Tengkorak kita sebetulnya nggak berupa satu lempengan tulang, tapi di situ ada 28 tulang. Dan banyak diantaranya saling menyatu untuk melindungi otak. Rahang bawah merupakan satu-satunya tulang tengkorak yang nggak nempel ke tulang di sekitarnya. Tulang ini melekat pada otot dan jaringan ikat, makanya gerakannya bisa sangat fleksibel ke segala arah. Otot terkuat di dalam tubuh manusia nggak berada di bagian lengan atau kaki, tapi ada di kepala. Otot masseter berperan penting untuk mengatur gerakan mengunyah. Jadi, strukturnya harus paling kuat agar kita bisa makan secara normal. Otot yang bisa menggerakkan telinga disebut dengan otot temporalis dan letaknya di atas pelipis. Otot ini juga membantu kita dalam proses mengunyah makanan. Ada juga otot yang super ngebut dan tugasnya mengontrol penutupan kelopak mata. Nggak heran sih ya, otot ini paling cepat di tubuh kita. Mata kita rentan dan perlu perlindungan, sehingga refleks pelindungnya harus secepat kilat. Otot ini bisa menutup kelopak mata dalam waktu kurang dari 1/10 detik. Pemilik jempol tangan bersendi ganda bisa menekuk jempol mereka ke belakang. Gerakan aneh ini cuma bisa dilakukan oleh segelintir orang, tapi meskipun orang lain bisa ngilu ngelihatnya, pemilik sendi ganda ini nggak ngerasa sakit saat melakukan gerakan tersebut. Kita cuma mengenali warna ungu biru, hijau kuning, dan kuning merah. Warna lainnya cuma berupa kombinasi dari ketiga warna ini. Kita nggak bisa menghitung jumlah kombinasi warna yang bisa dilihat oleh mata manusia, karena setiap orang bisa berbeda-beda, tapi rata-ratanya sekitar 1 juta kombinasi.